Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, aku Kadapi Adiasa dengan NIM 250180085. Di video kali ini, aku ingin menunjukkan aplikasi manajemen Dorsmir yang aku buat melalui Python dan TK Inter. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa sih Python dan TK Inter itu? Python adalah bahasa pemrograman untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu. Sedangkan TK Inter adalah library yang sudah ada di Python untuk membuat tampilan. Nah, singkatnya, Python adalah otak dari program, sedangkan TK Inter adalah tampilannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Python dan TK Inter, di sini aku ingin menunjukkan program sederhana yang telah aku buat, yang telah aku singgung tadi di awal video, yaitu aplikasi manajemen Dorsmir. Mari kita masuk ke videonya. Di sini dapat kita lihat bahwa kode-kode ini adalah kode yang aku buat untuk membuat aplikasi Dorsmir tersebut. Pada baris 1 hingga 16, program ini diawali dengan mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu TK Inter sebagai library untuk membuat tampilan antarmuka grafis GUI, dan SQLite sebagai database. SQLite digunakan karena bersifat ringan dan tersimpan secara lokal, sehingga data tidak akan hilang meskipun aplikasi ditutup. Pada bagian ini juga dibuat tabel transaksi yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan, meliputi nama pelanggan, jenis kendaraan, jenis layanan, dan harga. Selanjutnya, pada baris 18 hingga 34, dilakukan pengaturan tampilan utama aplikasi. Di bagian ini ditentukan judul aplikasi, ukuran window, serta warna background agar tampilan terlihat lebih menarik. Selain itu, pengaturan style juga ditambahkan supaya komponen seperti tombol dan tabel terlihat lebih rapi, modern, dan nyaman dipandang oleh pengguna. Pada baris 35 hingga 58, program berfokus pada pembuatan form input transaksi. Di sini pengguna dapat mengisi data seperti nama pelanggan, memilih jenis kendaraan, memilih jenis layanan cuci, serta memasukkan harga layanan. Bagian ini menjadi tempat utama bagi pengguna untuk melakukan input data sebelum disimpan ke dalam database. Kemudian, pada baris 61 hingga 68, dibuat beberapa tombol aksi, yaitu tombol tambah, update, hapus, dan reset. Tombol tambah digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Tombol update berfungsi untuk mengubah data yang telah dipilih sebelumnya. Tombol hapus digunakan untuk menghapus data tertentu dari database. Sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengosongkan kembali form input secara otomatis. Selanjutnya, pada baris 70 hingga 86, kode digunakan untuk membuat tabel preview di TK Inter. Tabel ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pelanggan Dorsmir yang tersimpan di database. Selain itu, pengaturan tampilan tabel dibuat agar lebih rapi, dan tabel juga dilengkapi dengan fitur klik data, yang nantinya digunakan untuk kebutuhan proses CRUD. Nah, pada baris 87 hingga 165, program masuk ke bagian inti pembuatan fitur CRUD, di mana ada create, read, update, dan delete. Di bagian ini terdapat kode untuk menampilkan semua data dari database ke dalam tabel, yaitu read, menambahkan data baru ke database, yaitu create, menampilkan data yang diklik ke dalam form, mengubah data yang dipilih, update, dan menghapus data dari database, delete, serta mereset form setelah proses dilakukan.
Nah, terakhir, pada baris 108 hingga 170, ini adalah final dari kode yang aku buat. Baris 168 berfungsi untuk memastikan bahwa kode dijalankan sebagai program utama. Baris 169 digunakan untuk membuat window utama aplikasi TK Inter. Baris 170 berfungsi untuk menjalankan kelas aplikasi Dorsemir dan menampilkannya ke dalam window. Sedangkan baris 171 digunakan untuk menjaga aplikasi tetap berjalan dan terus menunggu interaksi dari pengguna, seperti klik tombol atau pengisian data. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan aplikasi yang telah saya buat tadi, di mana fitur-fitur dan fungsinya sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi mending kita langsung saja demonstrasikan. Pertama, kita buat nama pelanggan, jenis kendaraan, jenis cuci, dan harga. Baru kita klik button tambah. Setelah kita klik button tambah, dia pasti akan muncul di tabel di bawah ini. Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita klik button update. Dan bila kita ingin menghapusnya, kita klik button hapus. Dan jika ingin mereset form yang ada di bagian sini, kita klik button reset. Sekian teman-teman.